Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar mengenal tanda wakaf dalam bacaan Al-Quran. Nah, sama seperti halnya ketika kita belajar membaca tulisan bahasa Indonesia, ada yang namanya tanda baca, seperti titik, koma, tanda seru, tanda petik, tanda tanya, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita belajar membaca Al-Quran, atau pada saat kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemui tanda baca. Nah, tanda baca ini disebut juga dengan istilah tanda wakaf atau rambu-rambu dalam bacaan Al-Quran. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, ada tanda wakaf atau tanda baca yang disimbolkan dengan huruf lam alif, yang disebut dengan wakaf mamnu. Lam alif disebut dengan wakaf mamnu. Artinya adalah jangan berhenti atau dilarang berhenti. Nah, seperti ini. Pada akhir kalimat di dalam ayat Al-Quran ini, atau pada akhir kata, kalau terdapat tanda wakaf lam alif di atas, maka kita dilarang berhenti. Misalnya bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, tadi fi qulubihim maradun. Kan habis napas berhenti. Maka ketika ada tanda ini, la artinya jangan berhenti. Bacaan yang benar adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, seperti itu ya. Dilanjutkan. Nah, di sini ada pengecualian boleh berhenti apabila setelah tanda wakaf ini, di sini setelahnya ini ada huruf waw atau ayat qalu qala. Nah, boleh ya, tapi kalau tidak ada itu, sebaiknya kita lanjutkan. Nah, kenapa harus kita perhatikan tanda wakaf ini? Supaya tidak merubah makna dari bacaan ayat suci Al-Quran. Sama sepertinya bahasa Indonesia, kalau kita salah meletakkan tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda tanya, makanya menjadi rancu apa yang telah kita baca. Oke, kita next. Tanda wakaf selanjutnya ditandai dengan huruf shod, lam, dan ya. Ini ya, shod, lam, dan ya. Disebut dengan wakaf wasful olah. Artinya adalah lebih baik diteruskan daripada berhenti. Nah, lebih baik diteruskan daripada berhenti. Kalau yang namanya lebih baik, tahu sendiri kan? Artinya ketika mau berhenti pun sebenarnya boleh. Tapi lebih baik diteruskan daripada stop. Contoh, nah ini. Setelah amanna ini ada short, lam, dan ya, maka lebih baik diteruskan. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Kalau misalnya seperti ini, mau berhenti di sini, ya sebenarnya boleh saja, tapi lebih baik diteruskan. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا sampai akhir ayat. Oke ya, seperti ini contohnya. Oke, kita next lagi. Selanjutnya tanda wakaf yang disimbolkan dengan huruf to atau qaf, lam, ya. Nah, to ini disebut dengan wakaf mutlak. Dia kurang lebih dengan qaf, lam, dan ya yang disebut dengan waqful ula. Di qaf, lam, dan ya ini nama wakafnya adalah waqful ula. Sedangkan to ini adalah wakaf mutlak.
artinya lebih baik berhenti daripada diteruskan. Nah, kebalikan kan, kalau short, lam, dan ya tadi lebih baik diteruskan daripada berhenti. Kalau yang ini adalah kebalikannya. Lebih baik berhenti daripada diteruskan. Nah, ini nanti ketika kalian baca Al-Quran, kalian akan bertemu dengan tanda waqaf tok kecil di atas. Nah, contoh seperti ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berhenti, jangan diteruskan. Jangan dibaca wasta'inu bis-sabri was-shalati wa innaha. Nah, kalau kita teruskan maka sama seperti tadi wakafnya adalah short, lam, dan ya. Karena ini adalah to atau nantinya terdapat qaf, lam, dan ya, maka sebaiknya berhenti. Oke ya, kita next. Oke, selanjutnya huruf tanda wakaf yang disebutkan dengan huruf jim, artinya jais. Disebut dengan wakaf jais. Artinya adalah terserah atau boleh berhenti atau lanjut. Nah, dulu anak-anak TPA menyebut ini wakaf absolut. Terserah kamu mau terus atau berhenti. Nah, ya. Contohnya di sini ada huruf jim kecil. Ya, ada huruf jim kecil. Contoh ayat Al-Quran adalah summa tawallaitum min ba'di dzalik. Nah, kalau napas kita pendek, ya berhenti saja di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau mau diteruskan juga nggak jadi masalah. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullah. Nah, seperti itu ya. Oke. Bisa dicari contoh-contoh tanda wakaf di ayat yang lain. Banyak sekali ya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya adalah wakaf, tanda wakaf yang disimpulkan dengan huruf mim. Nah, mimnya seperti ini ya. Mim yang seperti ini namanya wakaf lazim, artinya wajib berhenti. Nah, kalau di rambu-rambu lalu lintas, itu ditandai dengan lampu warna merah. Kalau kalian naik sepeda motor atau naik mobil atau naik sepeda di jalanan ada rambu-rambu lalu lintas berwarna merah, maka kalian wajib berhenti, tidak boleh terus. Nah, sama seperti halnya ketika baca Al-Quran, ketemu dengan tanda wakaf seperti ini, huruf mim, mimnya seperti ini ya. Nah, maka wajib berhenti. Tapi kalau kalian ketemu dengan mim yang seperti ini, nah, ada di atas tuh mim. Tapi mimnya bentuknya seperti ini bukan tanda wakaf, melainkan hukum bacaan. Ada hukum bacaan itlaq atau idgham mimi ya. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, stop. Nggak boleh diteruskan. Ini adalah aturan di dalam bacaan Al-Quran. Misalnya, wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minina yuqadi'una Allah. Karena napasnya panjang ya, suaranya bagus, akhirnya dibaca terus. Padahal di sini ada tanda wakaf mim yang artinya wajib berhenti. Itu disebut dengan wakaf lazim. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Udah, stop aja. Jangan diteruskan. Oke ya, next. Nah, kemudian nanti kalian ketika baca Al-Quran menemukan tanda titik 3 di atas ayat Al-Quran. Di atas kalimat ayat Al-Quran ya. Nah, seperti ini. Ini 3 titiknya. Kemudian ini selalu berdampingan.
Ada dua tanda titik tiga ini disebut dengan waqaf muraqabah. Artinya harus berhenti di salah satu tanda titik tiga tersebut. Nah, jadi di antara waqaf ini boleh berhenti. Artinya boleh berhenti di sini, boleh juga berhenti di sini. Ih, setelah pi ini berhenti di sini. Atau sebelum pi ini berhenti. Contoh. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, wakafnya di sini. Baru disambung, berhenti di sini, baru disambung hudal lil muttaqin. Jangan dibaca. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi saya dengar ketika membaca Al-Quran maka dituliskan. Maka sebaiknya kita ikuti aturan tanda wakaf atau tanda baca dalam Al-Quran. Yang benar adalah boleh misalnya berhenti di raib atau fi. Contoh, Zalikal kitabu la raib. Boleh di sini. Tapi kalau kita melihat maknanya, maka lebih baik berhentinya di sini. Zalikal kitab, yang demikian itu, kitab itu, zalika itu pada kitab itu la raiba fiha, la, tidak ada raiba fi, tidak ada keraguan fihi padanya. Nah, makanya pada kitab suci itu tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya yang paling bagus maknanya adalah kita mewakafkan di fi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seperti ini ya. Ya, nanti kalian akan ketemu tanda-tanda seperti ini banyak sekali dalam bacaan Al-Quran. Dan ini harus diperhatikan. Oke, kita next. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ini tanda wakafnya disimbolkan dengan huruf sin atau disebut dengan wakaf saktah. Artinya berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Seperti ini ya. Nah, nanti kalian akan menemukan ketika baca Al-Quran ada huruf sin di atas. Ini artinya berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Apa ya? Contohnya. Nah, ini contohnya. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Berhenti sejenak tadi kan? Tapi tidak mengambil napas. Sekali lagi. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini kita temui ketika membaca surah Yasin. Tapi yang sering kita dengar adalah orang terus saja tentang napasnya panjang, dia tidak mau berhenti sejenak. Padahal aturan yang sebenarnya adalah berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma ar-Rahman sadaqal mursalin. Nah, biasanya baca Yasin kan saking cepatnya sehingga tidak diperhatikan lagi tanda wakaf, tidak diperhatikan lagi tanda baca. Ini kebiasaan ketika orang baca surah Yasin karena saking cepatnya ya surah. Padahal sebenarnya kita baca Al-Quran itu santai, pelan, dan jelas sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Makhrajnya benar, panjang pendeknya benar. Nah, kali ini kan ada mat. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Tapi kalau bacanya itu cepat, kadang-kadang tanda panjang pendeknya pun nggak terperhatikan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya yang seharusnya 2 harakat dibaca menjadi 1 harakat. Nah-nya juga ingat dan perhatikan lagi di sini ada mat, baca mat. Gitu. Oke, demikian kita belajar tanda-tanda wakaf dalam baca Al-Quran. Semoga ini semua menjadi pelajaran bagi kita
agar selalu berhati-hati ketika membaca ayat Al-Quran. Yang diperhatikan adalah tanda-tanda bacanya, sehingga kita tidak semaunya baca Al-Quran. Sama seperti halnya seorang anak ketika dia baru belajar membaca bahasa Indonesia, dia tidak perhatikan titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya, maka kedengarannya, bacaannya menjadi lancar, bahkan maknanya pun tidak jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.